Dia belajar, dia meneliti, dan semakin dia meneliti, dia semakin penasaran. Karena dia menemukan bukti-bukti yang tak terbantahkan bahwa Yesus itu memang tokoh yang nyata, dan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu memang tercatat sebagai sebuah kisah yang bukan hanya sekedar fiksi. Shalom saudaraku. Saudara, kalau Anda mendengar akan satu judul film yang namanya Ben-Hur, pasti saudara semua ngerti seperti apa Ben-Hur itu. Itu sebuah film kolosal tahun 1959, jadi zaman lampau saudaraku, dengan teknologi yang tentunya jauh beda dengan teknologi AI sekarang ini. Namun demikian, kalau Anda berkesempatan untuk nonton lagi film 4 jam yang berjudul Ben-Hur itu ternyata memang sebuah film kolosal yang sangat bagus. Dan kita akan coba, saudaraku, mengulik sebetulnya di balik akan kisah Ben-Hur itu ada siapa. Kalau itu kan Ben-Hur itu filmnya itu Charlton Heston yang gagah, yang tinggi, besar, yang menjadi tokoh utama, saudaraku. Nah, kembali kepada siapakah penulis atau pengarang akan kisah Ben-Hur itu. Ini menarik, karena ternyata judul Ben-Hur itu bukan judul asli dari bukunya. Bukunya itu berjudul A Tale of the Christ. Itu judul asli dari buku novel yang terkenal dengan Ben-Hur itu, saudara. Itu ditulis oleh seorang jenderal yang pada waktu itu sudah pensiun, sudah purnawirawan, namanya Jenderal Lew Wallace. Dia lahir 1827 dan meninggal 1905. Dia adalah jenderal perang yang sempat bergabung dengan perang Amerika lawan Meksiko. Pada waktu itu pangkatnya masih Letnan II, saudaraku, itu tahun 1846 sampai 1848. Nah, kemudian tahun 1861 dia menjadi jenderal termuda, saudaraku, dalam Union Army. Nah, dia menjadi terkenal karena dia terlibat dalam perang saudara atau perang sipil di tahun 1861 sampai 1865 di Amerika Serikat. Itu masih zaman, kalau yang kita sering tonton di film-film itu zaman koboi, saudaraku ya. Nah, pada waktu masih aktif di bidang militer, di dunia militer, Jenderal Lew Wallace ini, dia itu paling nggak suka mendengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Meskipun dia tentunya lahir dalam keluarga Kristen tradisi, saudara. Apalagi ketika dia mendengar tentang peristiwa kebangkitan Tuhan. Bagi dia itu omong kosong. Dia nggak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah fakta, itu dia nggak percaya. Nah, kemudian dia ketemu, saudaraku, dengan Kolonel Robert G. Ingersoll. Nah, Robert Ingersoll ini seorang agnostik yang juga cenderung ateis, saudara. Dia sama sekali nggak percaya bahwa kisah-kisah di dalam Alkitab, dalam Injil itu adalah sebuah fakta. Nah, saudaraku, ini repot sekali. Ketemu dengan orang itu, dia berdiskusi, dan pengaruh dari Kolonel Robert Ingersoll ini cukup kuat. Dia sendiri sudah kurang suka dengan kekristenan, ketemu dengan orang seperti itu. Nah, rupa-rupanya Jenderal Wallace ini seorang yang punya talenta menulis, saudara.
Ya, meskipun dia seorang yang berkarir dalam bidang militer, tapi dia punya bakat menulis. Dan ketika di usia pensiunnya itu, dia bercita-cita untuk menulis. Nah, karena dia bergaul dengan Robert Ingersoll ini, dia akhirnya memutuskan ingin menulis sebuah buku dan menerbitkannya, buku tentang penolakan atau pembuktian bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak benar. Itu adalah omong kosong. Nah, untuk itu saudaraku, dia menyelidiki sampai ke tanah perjanjian. Nah, memang dalam karirnya sebagai jenderal, dia sempat menjadi seorang duta besar di wilayah kekuasaan Turki Ottoman pada waktu itu, saudaraku. Jadi dia tentunya tidak asing dengan wilayah tanah perjanjian yang sekarang Israel itu, saudaraku ya. Nah, di sana dia pergi ke gereja-gereja di mana ada perpustakaan-perpustakaan kuno yang punya bahan-bahan tentang Yesus Kristus dari peninggalan-peninggalan yang ada. Dia juga berkunjung ke tempat-tempat, situs-situs dari riwayat yang tertulis di dalam Injil itu, saudaraku. Nah, tujuannya cuma satu, dia ingin membuktikan bahwa semuanya itu palsu, semuanya itu hanya mitos, semuanya itu hanya omong kosong. Karena dia memang nggak suka dengan orang Kristen, dianggapnya orang Kristen itu pembohong, pendusta. Nggak tahu, saudaraku, ini mungkin di masa mudanya Jenderal Wallace ini pernah kecewa dengan pendeta, kecewa dengan orang Kristen yang munafik dan sebagainya, sehingga dia mengambil sikap skeptis seperti itu, saudaraku. Nah, kemudian dia meneliti sendiri, dia seorang cerdik cendekiawa. Meskipun jenderal militer, tapi dia seorang yang pintar, saudaraku, ya, suka belajar. Nah, dia belajar, dia meneliti, dan semakin dia meneliti, dia semakin penasaran. Karena dia menemukan bukti-bukti yang tak terbantahkan bahwa Yesus itu memang tokoh yang nyata, dan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu memang tercatat sebagai sebuah kisah yang bukan hanya sekedar fiksi, bukan sekedar mitos. Itu ada bukti-buktinya semua. Dari abad ke abad itu dia temukan, saudaraku, bukti-buktinya. Sampai suatu hari, oleh kasih karunia Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja di kamar hotelnya, Jenderal Wallace ini berlutut dan berdoa. Dia berkata, Tuhan, ampunilah aku. Sepanjang umur hidupku, aku ini telah menolak dan membenci Engkau. Aku juga nggak suka pada orang-orang Kristen karena menurut aku mereka semua adalah pendusta-pendusta besar. Tapi sekarang Tuhan, setelah aku menyelidiki dan setelah aku meneliti dan aku mencari, ternyata Engkau benar adanya. Dan aku percaya kepadamu, Tuhan Yesus. Aku membuka hatiku terhadap-Mu. Masuklah dalam hidupku, masuklah dalam hatiku. Dan sejak saat itu, Jenderal Lew Wallace ini menerima damai sejahtera, saudaraku. Dia menerima akan sukacita surgawi, damai sejahtera. Dia berdamai dengan Tuhan. Nah, kemudian minatnya untuk menulis yang tadinya itu ingin menerbitkan sebuah buku yang membuktikan bahwa semua kisah Injil itu adalah palsu, berbalik, saudara. Dia menulis sebuah kisah yang dia beri judul A Tale of the Christ. Itulah buku yang sangat termasyhur pada zamannya, diterbitkan 1880, menjadi bestseller, saudara, di Amerika. Dan kemudian kita tahu, saudara bisa cari di YouTube, saudaraku, tahun 1959
diangkat dari bukunya dia, A Tale of the Christ itu, jadi kisah tentang Kristus itu, dia angkat dalam sebuah film kolosal yang berjudul Ben-Hur, dibintangi oleh bintang ternama pada waktu itu yaitu Charlton Heston, saudara. Nah, sebetulnya kisah Ben-Hur ini merupakan gambaran dari kisah perjalanan rohani dari sang jenderal yang mencari dan mencari dalam ketidakpercayaannya sampai dia ketemu. Nah, itu sama dengan kisah Ben-Hur yang mengalami penderitaan luar biasa. Dia sempat jadi budak, dia dikhianati, dia dipenjarakan dan difitnah dan sebagainya. Itu kisah Ben-Hur, sudah bisa lihat ya. Nah, kemudian sampai waktunya Ben-Hur berjumpa dengan Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh damai di dalam Kristus. Saudara, bahkan dalam kisah Ben-Hur, kalau nggak salah ya, saya sudah lama ya nggak nonton itu, ada adiknya Ben-Hur yang sakit kusta yang kemudian disembuhkan ketika melihat Tuhan disalibkan. Ya, ini tentunya kisah fiksi yang tidak ada di dalam Alkitab, tetapi itu menggambarkan akan keyakinan kokoh dari perjumpaan sang penulis akan buku novel yang berjudul A Tale of the Christ atau Ben-Hur itu, yang ditulis oleh seorang jenderal yang bernama Lew Wallace. Saudaraku, saya ingin bacakan sebuah ayat mengakhiri akan sedikit ulasan tentang film Ben-Hur ini ya, saudara. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, ini sangat penting, saudara, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, kalau kita lanjutkan, itu saksi-saksi pada waktu itu. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ini ditafsirkan pada waktu Tuhan naik ke surga, yang mengikuti, yang menyertai itu kurang lebih 500 orang menyaksikan tubuh Tuhan yang sudah mati di kayu salib itu ternyata sudah bangkit. 40 hari lamanya Tuhan menampakkan diri dan mengajar murid-murid tentang kerajaan Allah, dan setelah itu hari ke-40 Tuhan naik ke surga, disaksikan oleh murid-murid. Nah, saudaraku, kita bersyukur bahwa kita ini punya Tuhan yang hidup, saudaraku. Dia mengalahkan akan misteri terbesar yang sampai sekarang orang sepinter apapun tidak akan bisa mengetahui. Mengapa kita hidup di atas muka bumi ini dan kita berakhir dengan kematian? Setelah mati, apa yang terjadi? Hanya iman yang bisa menjawabnya. Dan iman kita bergantung kepada firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.